Baiklah, ujian Munakasa atas nama Lilis Suryani Sundari Suhaya NIM 17.2.3.001 dengan judul skripsi Pola Pembinaan Karakter Peserta Didik di Asrama Putri Madrasah Alia Negeri 1 Kota Bagu. Kita buka dengan sama-sama bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah meridau dalam pelaksanaan ujian skripsi hari ini. Dipersilakan pada Lilis Suryani Sundari Suhaya NIM 17.2.3.001 untuk mempresentasikan pokok-pokok pikirannya dari hasil penelitiannya. Silakan, diberikan waktu selama 15 sampai 20 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Imam Muji. Baiklah, dengan judul saya Pola Pembinaan Karakter Peserta Didik di Asrama Putri Madrasah Alia Negeri 1 Kota Bagu. Pada latar belakang pertama yaitu ada religius, yaitu sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Dan kemudian nasionalisme, yaitu sikap nasionalis sendiri ditunjukkan dengan mengapresiasi budaya Indonesia, menjaga kekayaan budaya bangsa, rela berkorban, berprestasi, cinta tanah air, menjaga lingkungan, taat hukum, disiplin, menghormati keragaman budaya, suku dan agama. Yang ketiga, gotong royong, yaitu sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Yang keempat, ada integritas, yaitu sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Yang kelima, ada mandiri, yaitu sikap dan perilaku yang tidak mudah bergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. Dengan demikian, seseorang yang memiliki karakter adalah mereka yang memiliki kualitas atau kekuatan mental dan moral, akhlak atau budi pekerti individu dengan kepribadian khusus dan membedakan dengan individu lainnya. Tujuan pembinaan karakter ini yaitu supaya dapat terbiasa melakukan yang baik, indah, mulia, terpuji, serta menghindari yang buruk, jelek, hina, dan tercela. Sebagaimana firman Allah Quran Surat At-Tin ayat 4-6, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Yang terjemahnya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Adapun problematika yang saya dapati saat penelitian yaitu tentang masalah pakaian, ada pencurian, tidak adanya sopan santun dan tidak disiplin dan tidak menjaga kebersihan. Rumusan dan batasan masalahnya yaitu bagaimana pola pembinaan karakter peserta didik di Asrama Putri Madrasah Alia Negeri 1 Kota Bagu ini, dan yang kedua, apa sajakah hambatan yang dihadapi oleh pembina dalam proses pembinaan karakter peserta didik di Asrama Putri Madrasah Alia Negeri 1 Kota Bagu. Selanjutnya, pengertian judul, yaitu ada pola pembinaan karakter peserta didik dan asrama. Dalam landasan teoritis yaitu ada pola pembinaan, yaitu proses pembinaan yang diartikan bantuan dari individu atau kelompok melalui pemberian materi pembinaan yang diperuntukkan untuk disampaikan kepada individu atau kelompok tertentu agar dapat mengembangkan kemampuan. Ini dimaksudkan untuk tercapainya tujuan yang diharapkan. Dan selanjutnya ada karakter yang saya ambil, yaitu menurut para ahli, menurut Takdiratul Musfiro, karakter mengacu kepada serangkaian sikap, perilaku, motivasi, dan keterampilan. Dan adapun fungsi pembentukan karakter. Selanjutnya, adapun penelitian yang relevan saya ambil dari peneliti mengambil skripsi yang ditulis oleh Jurlida dengan judul Pembinaan Karakter Mahasiswi di Mahat Jamila UIN Adanili Banda Aceh, dan tesis dari Nurul Qoimah yang berjudul Internalisasi Nilai Keagamaan dalam
pembentukan karakter mahasiswa pada Mahat Arjanya IAIN Antasari Banjarmasin. Selanjutnya dalam metode penelitian yaitu jenis dan pendekatan. Penelitian kualitatif yang saya ambil yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati. Selanjutnya tempat dan waktu penelitian di Asrama Putri Man 1 Kota Mobagu yang berada di Jalan Brawijaya Kelurahan Mengondo, Kecamatan Kota Mobagu Selatan dalam jangka waktu 3 bulan dimulai dari bulan Mei sampai bulan Juni. Sumber data yaitu diambil dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu ada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian, teknik pengolahan dan analisis data, memakai reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Teknik keasal data, triangulasi sumber, teknik dan waktu. Dalam hasil penelitian dan pembahasan yaitu ada gambaran umum lokasi penelitian, dan dalam hasil penelitian yaitu Asrama Putri Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Mobagu merupakan tempat tinggal sementara untuk peserta didik yang sedang menempuh pendidikan di dalam Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Mobagu, dan rumah mereka berada di luar daerah Kota Mobagu. Di dalam Asrama Putri Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Mobagu, para peserta didik tidak hanya sekedar tinggal, namun ada program pembinaan yang dilaksanakan oleh pihak pengelola Asrama Putri. Pembinaan yang dilakukan oleh pihak Asrama Putri Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Mobagu kepada peserta didik yang tinggal di dalamnya bertujuan untuk memperkuat karakter pada diri peserta didik. Nilai karakter yang diperkuat dalam Asrama Putri Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Mobagu ini sama halnya dengan nilai karakter yang ada pada tujuan madrasah itu sendiri, yaitu religius, nasionalisme, gotong royong, integritas, dan mandiri. Pembahasan berdasarkan hasil temuan yang didapatkan oleh peneliti dari hasil wawancara dengan para informan. Pembahasan penelitian itu yaitu tentang pola pembinaan karakter yang dimaksud adalah pada Asrama Putri. Yang menjadi fokus penelitian ini yaitu pada kegiatan pembinaan. Dari hasil wawancara dan observasi di Asrama Putri, bahwa dalam proses perencanaan pembinaan karakter dapat dilihat dari serangkaian kegiatan pembinaan yang meliputi beberapa kegiatan seperti kajian keagamaan yang di dalamnya meliputi pemberian materi fikih, baca tulis Al-Quran, akidah akhlak, dan muhadharah atau pidato. Waktu pemberian materi tersebut dilakukan pada ba'da maghrib sampai dengan waktu sholat isya kecuali pada malam ahad. Kesimpulan, konsep dari pelaksanaan pembinaan karakter secara umum menyangkut pembinaan yang diselenggarakan dengan sebaik mungkin agar pembinaan bisa berjalan dan mencapai tujuan yang ingin dicapai atau telah ditetapkan. Terima kasih. Terima kasih pada Lilis Suyani Sundari Suhaya ya, sudah mempresentasikan. Ini Saudari Lilis meneliti di Asrama Putri Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Mobagu. Dan ini masalah pola pembinaan karakter. Jadi apa itu karakter? Karakter itu tingkah laku, tingkah laku seseorang. Karakter seseorang, contohnya gimana karakter? Contohnya, jadi di asrama itu saat peserta didik yang tidak terbiasa bangun pagi, akhirnya dibuat menjadi mandiri, dibuat karakternya itu menjadi bisa mandiri dengan bangun pagi. Itu contohnya ya karakter. Oke, silakan kepada penguji 1 Bu Hayati yang PDI, teman dokter, silakan Bu. Berikan waktu selama 10 sampai 15 menit. Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang Ibunda Lilis Suryani Sundari Suhaya, biasa saya panggil Sukoco. Dan kakak yang tua ya. Selamat datang, menyaksikan. Alangkah bahagiaku, bersyukur karena Ibu bisa menyaksikan beliau ujian. Ini kursi dia sebenarnya dingin tapi dia rasa panas di situ.
apalagi sebentar kalau penguji 2 menguji, saya tidak tahu bagaimana lulus atau tidak. Selamat pada Inggris yang sudah berjuang ya. Udah Sudah pakai ini. memberikan ujian dari proposal, hasil sampai ujian akhir. Baik. Sudah Bapak baca sebetulnya apa yang diinginkan oleh pembimbing 1, pembimbing 2 dan tindakan. Ada sedikit perhatikan kekurangan kata. Di sini sudah ada halaman 54, halaman 43, halaman 32. Ya, kami kita orang Indonesia gunakan bahasa Indonesia yang baik dari pembimbing 2. Baik, Lilis, satu pertanyaan Bapak untuk Lilis. Yang kalau perjuangan sumbangsihnya terhadap terhadap Prodi PAI, kemudian saya tahu juga Lilis ini Bapak juga pernah mengajar di kelasnya Lilis dan Bapak tahu ya bagaimana karakter kalau nilai yang otentik bagi seorang pendidik yang hanyalah hanya bernilai apa yang kita ketahui dan kita saksikan di sini adalah Ibu anak yang baik yang mempunyai akhlak mulia. Karena saya juga pernah mengajar di kelasnya di semester yang lewat ya, Inggris ya. Baik. Kemudian ini juga tujuan yang tangguh, mampu mencari dosennya jauh-jauh. Saya bilang di sini, dia datang di sana, kemudian datang lagi di tempat yang pertama, itu Lilis. Satu pertanyaan Bapak ya, bagaimana pola pembinaan karakter peserta didik yang diasramakan itu yang belum terjawab? Apa saja, nilai apa saja, atau ada nggak Lilis menyaksikan bahwa pembinaan karakter itu melalui materi katakanlah materi fikih, akhlak dan lain sebagainya? Ini pertanyaan di hasil kemarin yang belum terjawabkan. Sekarang Bapak ulangi lagi. Bagaimana pola pembinaan ustazahnya terhadap santriwati yang diasramakan itu agar mendapat hasil atau katakanlah berakhlak mulia, karakternya bagus, baik output dari pembinaan tersebut. Seperti apa? Materi apa yang ditanamkan di dalam pembinaan karakter tersebut? Itu pertanyaan Bapak. Dalam kegiatan pembinaan tersebut dapat materi seperti tidak akhlak, muhadharah dan lain sebagainya. Jadi pada contohnya biasanya ketika pertemuan hari ini materi fikih yang diberikan oleh pemateri. Untuk pertemuan selanjutnya ini pemateri mengadakan evaluasi seperti menguji hafalan. Disitulah langsung pemateri melihat apakah terbukti dengan evaluasi ini terbukti bahwa kita didik hafal dengan materi saat itu. Jadi materi saat itu dan evaluasinya juga saat itu. Untuk membuatkan hafalan dobit seseorang santri atau siswa itu biasanya dilakukan oleh pembinanya atau pembina karakter itu. Ada nama kegiatannya nasad. Nasad itu dia seorang pembina untuk mengetahui atau mengevaluasi bagaimana anak didik ini apakah bertahan hafalannya atau dia sudah lupa dengan hafalannya atau dan lain sebagainya. Nah, maka dilakukan kegiatan bulanan nasad. Nasad ini dilakukan biasanya kalau sedi pondok ya, mengikuti jejak asrama. Jadi asrama itu berbagai macam untuk mengingat hafalan anak-anak, untuk mengetahui hafalan santrinya. Jadi diadakan kegiatan nasad, dilakukan seperti ada ini buah apa namanya ini? Pir. Jadi buah pir, ada gula-gula, ada indomie dan lain sebagainya. Kalau di asrama itu sampai minyak goreng seberat 1 kilo gitu. Jadi pembina melakukan untuk mengetahui hafalan itu kegiatan melalui kegiatan evaluasi melalui kegiatan nasad. Nasad itu menguji potensi hafalan anak-anak yang pelajaran yang terdahulu.
Diajukan pertanyaan di kelompok-kelompok, kemudian umum cepat-cepat dia dapat. Nah, seperti itu. Untuk mengetahui apalah itu kira yang Bapak tambahkan ya, kira-kira kalau seandainya layak nanti disampaikan. Baik, terakhir bagi Bapak buat Lilis, selamat ya, pertahankan kesolehannya, kemudian akhlak baiknya itu untuk ke depannya. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada pembimbing 2. Lilis masih kuat? Masih kuat ya? Masih. Iya. Nah, ini di dalam skripsi di kerangka teorinya Lilis, ya di skripsi ini ada karakter, ya. Ada berapa karakter: religius, nasionalisme, gotong royong, integritas, mandiri. Apakah dari keempat teori ini yang ada dalam skripsi ini tergambarkan pada hasil penelitian? Ya. Oke, kalau tergambarkan dalam hasil penelitian, lalu yang religius itu yang mana yang dimaksud dalam karakter itu? Apa? Misalnya ada satu religius, itu Anda bisa amati di mana? Pada saat Anda melakukan penelitian, karena ini kan teorinya. Kajian keagamaan. Ya. Jadi contohnya tadi dia belum tahu sholat sunat, dia sudah tahu sunat, kan itu yang masuk pada religiusitas. Kalau nasionalisme apa? Nasionalisme itu saat ketika kita didik yang berasal itu menjadi peserta di upacara. Gotong royong? Kerja bakti, ada kerja bakti di dalam asrama Bapak, atau saling membantu sesama teman-teman di dalam asrama. Baru kalau integritas apa? Masa buka skripsi? Integritas itu apa? Ya, integritas itu masuk juga, kejujuran adalah bagian daripada integritas. Jadi kejujuran itu juga bagian daripada integritas. Kewibawaan, kayaknya biasa teriak-teriak. Belajar di asrama sudah ada kegiatan itu masuk juga di indikator ya. Kemudian kata-kata yang keluar dari santri itu masuk juga bagian daripada integritas. Kalau mandiri maksudnya? Kalau mandiri? Jadi ketika mereka tidak bisa bangun pagi, jadi terbiasa bangun pagi. Ada metode dulu Bapak, yaitu kebiasaan. Kebiasaan. Jadi mandiri itu adalah bagian juga daripada pendidikan saudara di skripsi ini di bagian teori dan tentunya harus dipelajari. Oke ya. Apa manfaatnya ini? Apa manfaatnya penelitian saudara? Selain Anda tentunya mendapatkan gelar sarjana, di samping itu apa? Tentunya saya dan teman-teman dan pastinya menjadi tahu apa pembinaan karakter yang ada di dalam asrama Man Satu Kota Baru itu Bapak. Apa karakter itu? Apa? Oke, sudah artinya mengetahui lebih dalam karakter yang ada. Kalau bagi guru sendiri apa sih? Bagi guru yang ada di sana, bagi sekolah itu apa? Menjadi tahu apa kekurangan ataupun saran. Iya, bisa dilihat di mana? Dari hasil penelitian saya Bapak. Iya, jadi skripsi ini bisa bermanfaat bagi guru yang ada di sana, bisa dibaca-baca. Dan setelah Anda ini dijilid dan lain sebagainya, ya setidaknya harus Anda memberikan satu eksemplar di sana sebagai bahan masukan ya bagi mereka-mereka yang ada di sidang. Saya cabut kembali berdasarkan hasil keputusan dari Dewan Unakasa hari ini, yaitu penguji 1 Ibu Randa Nurhayat MPD sebagai calon dokter juga, kemudian penguji 2 Abdari Ilham PD, kemudian pembimbing 1 sekaligus ketua Dewan Nakis sudah menandatangani, pembimbing 2 juga sudah menandatangani.
Dari hasil rapat kita hari ini, bahwa dari ujian skripsi yang sudah ada berdasarkan hasil nilai dari keempat penguji 1, penguji 2, penguji 1, penguji 2, didapatkan hasilnya adalah 97 dibulatkan menjadi A. Ya, 97,7 ya, 98. Dengan satu catatan, bahwa Anda harus memperbaiki kalau Anda mau mengejar yudisiumnya kapan nanti sampai masuk ke pihak prodi. Tapi dalam catatan yang harus Anda tanda-tangani sebagai berita acara bahwa Anda harus memperbaiki tanggal 11 Februari 2022 itu adalah batas maksimal yang harus Anda perhatikan di dalam penyelesaian tugas akhir nanti. Baiklah, dan mungkin hari ini Anda ada yang perlu Anda sampaikan di hadapan kita semua, dan alhamdulillah orang tua bisa hadir hari ini ya, yang selama ini membantu ya kita semua ya. Jadi kalau ibu sudah membantu anak ibu berarti sudah membantu kita semua. Jadi kalau selama ini ada hal-hal yang kurang berkenan bagi ibu ya, sejak masuk sampai hari ini berdiri di hadapan kita dan kemudian sudah selesai, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Orang tua tidak menginginkan bahwa uang kembali, nah, tapi tidak. Tapi orang tua menginginkan bahwa apa yang diinginkan oleh orang tua sekarang sudah ada, ya sudah di hadapan kita semua, dan harus rendah hati. Ya. Jangan kalau padi itu kan istilahnya makin berisi makin menumpuk. Itu sebenarnya sifat yang harus kita ikuti. Selamat jalan, Makin banyak ilmu, semakin banyak kontaknya. Ya, terima kasih kepada orang tua yang hadir. Terima kasih Bu. Baiklah, ujian jadi langkah terakhir saya menunggu hari ini Lilis kemarin mengantarkan undangan ujian skripsi. Saya akan menunggu undangan juga dalam versi yang lain. Terima kasih. Kita tutup ujian Munakasa hari ini. Salam dulu, peluk dulu. Kita tutup dengan sama-sama bacakan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So many dreams, in my life. I dream a lot of things in my life. You dream, I dream. They dream, we dream. Cause you don't be satisfied for what we have. We have different dreams in our life. We dream of getting rich, being famous, being scholars and so. We dream those ordinary dreams, forgetting that one day we'll leave this world. We will go with no dream, we dream, yeah. Sorrowful, yeah. My biggest dreams to see you, seeing you be my best, but no one is like you. I wish to see you, seeing you be my best, but no one is like you. And I wish to face the prophet Muhammad and be with him in Jannah. I dream of freedom, I dream of peace of mind, I dream of love, supernatural love, and everything I have makes me long for more. And the more that I have, the more I long for more. So the